Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rayu, Rayu, Rayu. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Nama saya Rifki Ardiansyah. Perkenalkan nama saya Argi Gisara. Perkenalkan nama saya Wahyu Firmansyah. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Perkenalkan nama saya Felix Kasalowerang. Nah, di sini saya akan menjelaskan perancangan aplikasi pencatatan keuangan harian berbasis Android. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Apa aja sih latar belakang masalah itu? Nah, yang satu, pencatatan masih manual. Sebagian besar masyarakat mencatat keuangan menggunakan buku catatan atau mengandalkan ingatan, sehingga rentan terjadi kesalahan dan kelalaian. Nah, yang kedua, kurangnya kedisiplinan. Pengguna sering lupa mencatat pengeluaran setelah berbelanja, menyebabkan data keuangan menjadi tidak akurat dan sulit menjadikan dasar pengelolaan. Nah, yang ketiga di sini ada peluang solusi digital. Apa sih penggunaan smartphone Android yang luas membuka peluang menghadirkan aplikasi pencatatan keuangan yang mudah, cepat, dan praktis. Di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Yang pertama, merancang aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android. Poin yang kedua, membuat fitur pengingat transaksi otomatis via notifikasi. Poin yang ketiga, membantu pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian. Yang keempat, memudah pemantauan kondisi keuangan melalui laporan. Dan yang terakhir, meningkatkan kedisiplinan pengelolaan keuangan pribadi. Selanjutnya ada manfaat penelitian pengguna. Pencatatan lebih mudah, disiplin, meningkat, kondisi keuangan terpantau akurat. Penulis, wawasan pengembangan aplikasi mobile dan penerapan. Metodologi penelitian. Akademik, referensi penelitian selanjutnya terkait aplikasi keuangan digital. Di sini ada penelitian, research, dan development. Penelitian menggunakan metode R&D, model pengembangan waterfall yang bersifat sistem dan berurutan. Perancangan, mendesain tampilan database dan alur. Implementasi, membangun aplikasi dengan Android Studio. Android Studio. Analisis kebutuhan, menentukan kebutuhan pengguna dan fitur. Dan yang terakhir, pengujian dan pemeliharaan, menguji fungsi dan melakukan perbaikan. Selanjutnya, saya ingin membahas perihal ruang lingkup penelitian, yaitu ada fokus pengembangan dan batasan penelitian. Fokus pengembangan, pertama, aplikasi Android untuk keuangan pribadi bukan organisasi. Kedua, data, pemasukan, pengeluaran, kategori, tanggal, dan keterangan transaksi. Ketiga, penyimpanan menggunakan SQLite atau lokal atau database online sederhana. Pengujian pada smartphone Android versi yang mendukung. Dan di batas penelitian pertama, tidak mencakup aspek investasi atau akuntansi tingkat lanjut. Kedua, tidak membahas inskripsi lanjutan atau integrasi perbankan digital. Ketiga, fitur utama, tambah, edit, hapus transaksi, riwayat laporan, dan notifikasi otomatis. Selanjutnya, landasan teori. Pertama, aplikasi dan Android. Perangkat lunak berbasis Android atau open source Google untuk pencatatan keuangan di berbagai perangkat mobile. Kedua, Android Studio ID. Resmi pengembangan Android dengan editor kode, emulator, debugging, dan pengelolaan database terintegrasi. Ketiga, SQLite, database relasional ringan tanpa server terpisah, mendukung operasi CRUD pada aplikasi mobile. Keempat, notifikasi otomatis, pengingat otomatis untuk meningkatkan kedisiplinan pencatatan transaksi secara rutin dan akurat. Kali ini saya akan menjelaskan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu. Pertama, alur kerangka pemikiran. Kedua, permasalahan kurangnya kedisiplinan mencatat transaksi keuangan harian. Ketiga, analisis dan perancangan. Identifikasi kebutuhan dan desain aplikasi Android.
Ketiga, implementasi dan pengujian, pembangunan sistem dan validasi fitur. Keempat, ada pengelolaan keuangan lebih baik, data akurat, disiplin meningkat, keuangan teratur. Analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Kebutuhan fungsional. Pertama, tambah, edit, dan hapus transaksi pemasukan dan pengeluaran. Kedua, tampilkan riwayat transaksi dan laporan keuangan. Ketiga, notifikasi pengingat transaksi otomatis. Kebutuhan non-fungsional. Pertama, Android minimal versi 8.0 antarmuka intuitif. Kedua, penyimpanan data cepat, sistem stabil dan mudah dipelihara. Perancangan database. Table user, ID user, nama, email, password, table transaksi, ID transaksi, tanggal, kategori, jenis, jumlah, keterangan. Uses utama, login, tambah, edit, hapus, transaksi. Kedua, lihat riwayat, lihat laporan, aturan, notifikasi. Halaman antarmuka, pertama, login dashboard, from, transaksi, riwayat, laporan, pengaturan, notifikasi. Baik, di sini ada implementasi dan pengajian sistem. Yang pertama ada tahapan implementasi. Ada 4 poin di sini. Poin pertama, pembuatan database SQLite. Poin kedua, pembuatan antarmuka aplikasi. Yang ketiga, modul transaksi dan laporan keuangan. Dan yang terakhir keempat, fitur notifikasi otomatis. Di sini ada black box testing, ada skenario, dan ada hasil yang diharapkan. Nah, skenario pertama tambahan transaksi, hasil yang diharapkan data tersimpan. Yang kedua, edit transaksi, lalu data diperbaharui. Yang ketiga, hapus transaksi, lalu data otomatis terhapus. Yang keempat, lihat laporan akan ditampilkan. Dan yang terakhir, notifikasi. Notifikasi, pengingat muncul sesuai jadwal. Dan terakhir, ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kita bahas tentang kesimpulannya. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, aplikasi berhasil dirancang sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, fitur notifikasi utama otomatis meningkatkan kedisiplinan pencatatan. Dan yang ketiga, informasi pemasukan dan pengeluaran tersaji cepat dan akurat. Dan yang keempat, pengelolaan keuangan pribadi menjadi lebih efektif. Kita masuk kepada saran pengembangan. Ada 4 poin juga. Yang pertama, tambahkan sinkronisasi cloud untuk akses multi perangkat. Yang kedua, ekspor laporan ke format PDF dan Excel. Yang ketiga, autentikasi biometrik untuk keamanan data. Dan yang terakhir, analisis keuangan lebih lengkap dan mendalam. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 5, kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.